Halo kawan, jumpa lagi di channel DIY. Oke, video kali ini saya mau memberikan tutorial gimana cara mengganti lampu backlight pada kontrol unit atau kontrol panel AC ya, pada mobil Grand New Avanza atau Grand New Xenia ya. Jadi kedua mobil ini sama, kontrol unitnya sama seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi kalau teman-teman bingung yang mana mobilnya Grand New Avanza, ini saya tampilkan contoh mobilnya ya, seperti ini. Nah, jadi mobilnya yang bentuknya seperti itu ya. Jadi ini warna aslinya untuk kontrol unit ini dia adalah berwarna orange. Rasanya sangat disayangkan banget ya, kontrol unit ini lampunya berwarna orange, sementara bawaan dari pabrik untuk warna lampu speedometer dia sudah berwarna putih gitu. Rasanya dalam satu kabin itu nggak nyambung ya, kalau tampilan speedometer putih tapi di kontrol unitnya itu orange. Nah, jadi rencananya ini mau saya ganti ke warna ice blue. Jadi ini sudah saya lepas langsung dari mobilnya ya, karena cara melepasnya pun juga cukup mudah ya. Ini hanya plug and play, tinggal dilepaskan saja soket-soketnya. Nah, untuk tahap pertama teman-teman bisa buka 4 buah baut yang menempel di bagian belakang kontrol unit ini ya. Jadi 4 buah baut ini nanti dilepas, baru bisa kita lepas kontrol unit ini dari framenya. Oke, kontrol unitnya sudah terlepas dari frame. Sekarang kita lepaskan baut-baut yang menempel di belakang kontrol unit ini ya, supaya kita bisa melihat papan PCB yang berada di dalam kontrol unit ini. Nah, dia ada 4 buah baut yang menempel di sini ya. Ini cukup kita lepaskan saja pakai obeng plus. Kalau bautnya sudah terlepas semua, baru bisa kita cungkil menggunakan obeng min yang tipis ya. Kita cungkil pelan-pelan supaya kita bisa melepas penutup cover belakang kontrol unit ini. Nah, dia sudah terlepas ya. Jadi ini sudah mulai terlihat papan PCB-nya. Nanti pasti LED-nya berada di balik papan PCB ini. Jadi buat teman-teman yang mau membuka papan PCB ini harus hati-hati ya, karena dia ada soket atau kaki-kaki LCD yang menempel pada papan PCB ini. Jadi usahakan teman-teman kalau mau mengangkat papan PCB-nya harus pelan-pelan dan sama rata ya. Kalau teman-teman mengangkat sisi sebelah kanan, yang sebelah kirinya juga harus diangkat juga ya, pelan-pelan. Ini sambil dibantu alat, dicongkel-congkel sedikit ke atas ya, karena dia kaki-kaki LCD-nya itu masih sangat rapat. Jadi dia yang membuat jadi papan PCB ini menempel dan sulit diangkat ke atas ya. Tapi kalau sudah mulai terangkat pelan-pelan berarti dia sudah ada pergerakan dan bisa kita lepas. Jadi congkel aja pelan-pelan kayak gini sampai dia benar-benar terlepas. Oke, jadi ini sudah mulai terangkat ya. Ini bisa kita lepas. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, LED-nya berada di belakang sini semua. Ini lampu LED-nya ada beberapa titik. Nah, maksud saya kaki-kaki LCD-nya seperti ini ya. Dia ada berapa lubang kaki tuh. Jadi ini yang bikin dia menempel atau susah dilepas. Jadi teman-teman harus hati-hati melepasnya. Oke, jadi ini adalah lampu LED yang akan kita ganti. Untuk tipe lampu LED-nya sendiri, ini saya akan gunakan pakai tipe LED SMD 0603 ya. Jangan pakai tipe yang lain, karena kalau pakai tipe yang lain dia nanti malah tidak menyala lampu LED-nya. Jadi saya sarankan teman-teman gunakan lampu LED yang tipe 0603. Untuk warnanya terserah selera teman-teman ya, mau pakai warna apa. Dan kebetulan ini saya akan ganti ke warna ice blue, karena papan speedometer sudah dimodifikasi ke warna ice blue. Dan tombol stereo juga ice blue, dan tombol power window-nya juga sudah ice blue. Jadi biar diseragamkan dalam satu kabin warnanya semua ice blue. Sebelum teman-teman melepas lampu LED yang aslinya, pastikan teman-teman mengetahui mana posisi anoda dan katodanya ya, agar pada saat pemasangan lampu LED yang baru nanti tidak tertukar posisi anoda dan katoda. Cara mengetahui
kutub anoda dan katoda, teman-teman bisa menggunakan multitester ya. Dan untuk pada tahap penggantian lampu LED ini tidak akan saya videokan lama-lama ya, karena cukup panjang nanti durasinya. Dan yang pasti teman-teman juga sudah sangat paham ya dalam mengganti lampu LED seperti ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung atau belum pernah melakukan percobaan kayak gini, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lalu ya. Sudah banyak saya berikan tutorial gimana cara mengganti lampu LED SMD. Oke, penggantian lampu LED-nya sudah selesai. Sekarang sebelum kita pasangkan ke mobilnya, kita tes dulu pakai multitester ya. Multitesternya selektor ke arah dioda. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya tes menggunakan multitester, ditempel kutub anoda dan katoda, dia akan menyala. Nah, ini warnanya sudah ice blue ya, yang tadi sebelumnya dia berwarna orange, sudah berubah menjadi ice blue. Saya coba ke sisi yang lain ya, ini saya tes lagi. Kalau sudah nyala berarti otomatis nanti di mobilnya juga nyala, nggak perlu khawatir nih teman-teman kalau udah menyala kayak gini. Nah, dia nyalanya seragam kan, yang di kanan dan yang di tengah juga sudah nyala bareng. Oke, sekarang kita lanjut ke penggantian lampu LED yang jadi backlight LCD. Untuk yang backlight LCD ini, LED-nya dia lebih besar ya, teman-teman bisa gunakan ukuran LED yang 0402, bukan yang 0603. Yang tadi yang pertama yang di tombol-tombol itu kan 0603, sekarang yang di LCD itu 0402. Jadi dia ukuran LED-nya menjadi lebih besar. Kita ikutin dengan bawaan aslinya. Dan ini juga akan saya ganti ke warna ice blue. Oke kawan, lampu LED yang di LCD sudah diganti ya. Ini total lampu LED-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Total lampu LED-nya semua ada 6 ya. Dan ini harus kita ganti semua dengan warna yang sama, biar tidak belang-belang. Oke, penggantian lampu LED-nya sudah selesai. Sekarang kita pasangkan kembali PCB ini ke tombol kontrol unitnya ya. Hati-hati pada saat pemasangan, ini ada kaki-kaki LCD, jadi pastikan kaki-kaki LCD ini masuk ke lubang kaki LCD ya. Jangan sampai bertumpuk satu sama lain. Kalau dirasa sudah tepat dan sudah pas, tinggal teman-teman lakukan penekanan sedikit, baru bisa masuk semua ya. Jadi percobaan ini harus dilakukan berkali-kali. Jangan sampai kaki LCD-nya ini dia bengkok atau bahkan patah gitu ya. Nah, jadi ini butuh kesabaran dan butuh ketelitian. Kalau sudah pas, tinggal ditekan aja sedikit pelan-pelan, sambil ditekan yang sisi berlawanannya ya. Kalau dirasa sudah masuk, sudah tepat, ya udah berarti dia sudah pas ya. Tinggal kita pasangkan kembali penutup belakangnya. Oke, saya rasa ini sudah cukup masuk. Lalu kita cek lagi ya. Pastikan ini dia kaki-kakinya tembus. Dan sudah tembus dan tidak menempel satu sama lain. Oke, sekarang kita tutup kembali dan kita baut lagi ya. 4 buah baut lagi.
Oke, semua pemasangan sudah selesai ya. Sekarang kita pasangkan kembali kontrol unit ini ke mobilnya. Nanti akan saya review pada siang hari dan pada malam hari. Oke kawan, ini adalah hasil pemasangan lampu LED yang saya lakukan kemarin ya. Bisa dilihat cahayanya sudah berwarna ice blue. Sekarang saya review di malam hari. Oke, ini adalah hasil modifikasi penggantian lampu LED backlight pada mobil Toyota Grand New Avanza. Jadi dalam seluruh kabin ini sudah berwarna ice blue ya, dimulai dari tombol setir, tombol power window, dan kontrol head unit. Kalau udah seragam kayak gini kan jadi lebih enak dilihat ya, warnanya tidak compang-camping seperti sebelumnya. Warna speedometer putih, terus warna kontrol head unit orange, rasanya kayak nggak nyambung gitu. Tapi saya juga bingung kenapa dari bawaan pabrik malah dikasihnya kayak gini ya. Tapi sekarang sudah enak dilihat nih, sudah seragam semua. Semuanya sekarang saya konsepkan atau saya desain berwarna ice blue semua ya. Jadi lebih kalem dan lebih enak dilihat. Oke kawan, begitu aja video saya kali ini tentang cara mengganti LED backlight pada kontrol unit mobil Toyota Grand New Avanza. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel eDIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.